Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauda Rahma dari kelas Biologi 1 akan menjelaskan sedikit tentang 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib Allah. 1. Wujud, artinya ada. Maksudnya Allah itu pasti ada. Ia berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun. 2. Qidam, artinya awal. Maksudnya ialah pencipta yang menciptakan alam semesta dan ia lebih awal dari apa yang diciptakannya. 3. Baqo, artinya kekal. Maksudnya Allah tidak akan selalu musnah dan selalu ada selamanya. 4. Mukhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan ciptaannya. Maksudnya Allah Maha Pencipta, tidak ada yang bisa menyerupai dengan apa yang telah diciptakannya. Yang kelima ada qiyaumuhu binafsihi, artinya dapat berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu tidak pernah bergantung pada siapapun dan tidak perlu bantuan. Yang keenam ada wahdaniyah, artinya esa atau tunggal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada duanya. Ia diciptakan dan tidak pula diperanakan. Ia tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Yang ketujuh, qudrat, artinya berkuasa. Maksudnya Allah dapat menentukan semua haknya dari segala sesuatu. Yang kedelapan ada iradat, artinya berkehendak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak terhadap apapun dan tidak ada yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan ada ilmu, artinya Allah Maha mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatunya. Yang ke-10 ada hayat, artinya Maha hidup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punah ataupun mati. Ia akan tetap hidup selamanya. 11 sama, artinya Maha mendengar. Maksudnya Allah dapat mendengar segala hal, baik yang keras maupun yang samar, baik yang jelas maupun yang rahasia. 12 basor, artinya Maha melihat. Maksudnya Allah dapat melihat keberadaan di seluruh apa yang telah diciptakannya, mau dimanapun makhluknya bersembunyi. 13 kalam, artinya berfirman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah berkata-kata dan terwujud di dalam kitab-kitab suci Al-Qur'an. Yang ke-14 ada qadiran, artinya berkuasa. Maksudnya Allah Sang Maha Pencipta dan memiliki kuasa apa yang dikehendakinya. 15 muridan, artinya berkehendak. Maksudnya berarti berkehendak adalah dari sifat ini ialah Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap hal apapun dan tidak ada yang mampu mencegahnya. Yang ke-16 ada aliman, artinya mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak peduli apakah hal itu ditampak secara langsung maupun disembunyikan. 17 ada hayat, yaitu artinya hidup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati, tidur ataupun lengah. 18 sami'an, artinya Maha mendengar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendengar pembicaraan, permintaan ataupun doa dari hamba-hambanya. Yang ke-19 ada basiran, artinya Maha melihat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dapat melihat setiap perbuatan dan gerak-gerik umatnya. 20 mutakaliman, artinya berkata atau berfirman. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala ini telah terwujud di dalam kitab-kitab suci-Nya. Ikut 20 sifat mustahil bagi Allah. 1. Adam, artinya tiada. Maksud Adam berarti tidak ada, sehingga Allah mustahil bersifat Adam karena Allah tidak mungkin tidak ada. 2. Kudus, artinya baru. Maksudnya Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya. Sebaliknya Allah bersifat terdahulu atau qidam. Yang ketiga, fana, artinya binasa. Maksudnya fana juga diartikan binasa atau rusak dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Karena Allah mustahil mempunyai sifat fana, sedangkan Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Yang keempat ada mumatsalatul lil hawadisi, artinya menyerupai makhluknya. Maksudnya Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik sifat, zat, ataupun perbuatannya. Yang kelima ada qiyaumuhu bi ghairihi, artinya berdiri dengan yang lain. Maksudnya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Allah bisa berdiri sendiri atau dia bersifat qiyaumuhu binafsihi. Yang keenam ada ta'dud,
artinya lebih dari satu. Maksudnya Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'dud karena Allah Maha Esa atau tunggal. 7 ada ajizun, artinya lemah. Maksud dari sifat ini Allah itu lemah. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah lelah atau lemah dan tidak mungkin karena tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah lelah. Yang kedelapan ada karahah, artinya terpaksa. Maksudnya Allah mustahil bersifat karahah karena Allah bersifat berkehendak atau irodat. Allah tidak terpaksa dalam memaksakan apa yang Dia kehendaki. Yang 9 jahlun, artinya bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Tidak ada makhluk yang bisa bersembunyi dari Allah. Yang ke-10 ada mautun, artinya mati. Sedangkan Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan selalu hidup serta kekal. Dengan demikian Allah tidak mungkin bersifat mautun ataupun mati. Yang ke-11 sumun adalah tulis. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Yang ke-12 ada umyun, berarti buta. Allah tidak buta. Allah Maha melihat. Menjadi sifat mustahil, ini akan menjadi sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha melihat dan segala yang nampak dan segala yang tersembunyi dapat dilihatnya dan tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13 ada bukmun, yang berarti bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam yang artinya beriman. Yang ke-14 ada ajizan, artinya yang lemah. Allah mustahil bersifat ajizan karena Allah Maha berkuasa dan tidak mungkin Allah itu lemah. Yang ke-15 ada karihan. Karihan yaitu berarti maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah Maha berkehendak atau muridan. Yang ke-16 ada jahilun, berarti maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mengetahui semua ilmu yang bersumber pada Allah. Yang ke-17 ada maitun, artinya mati. Padahal Allah kekal abadi dan tidak ada awal maupun akhirnya. Allah tidak akan pernah mati, bahkan Allah itu tidak pernah tidur atau tidak pernah lupa. Yang ke-18 ada sama, artinya yang maha tuli. Allah itu sebenarnya maha pendengar, bahkan paling tersembunyi sekalipun Allah bisa mendengarnya. Maka itu Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19 ada amma yang berarti maha buta. Allah tidak mungkin maha buta karena Allah maha melihat. Allah dapat melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Yang ke-20 ada abkama, artinya maha bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abkama karena Allah justru mempunyai sifat mutakalimah atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.